Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang masa pendudukan Jepang di wilayah Indonesia. Pada semester 1 kelas 11 kemarin saya sudah membahas 3 bab. Yang pertama adalah tentang kolonialisme dan imperialisme Belanda di wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua adalah perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Kemudian yang ketiga adalah tentang pergerakan nasional Indonesia. Kemudian pada bab keempat atau semester kedua di kelas 11 ini saya akan membahas tentang masa pendudukan Jepang di wilayah Indonesia yang dimulai tahun 1942 sampai 1945. Sebelum kita membahas tentang imperialisme Jepang di wilayah Indonesia, saya akan menjelaskan tentang restorasi Meiji atau perubahan awal modernisasi Jepang. Jadi sebelum Jepang menjadi negara imperialis atau menjadi negara penjajah, pada tahun 1639, Shogun Tokugawa menjalankan politik Sakoku atau yang dikenal dengan politik isolasi. Politik isolasi itu berlangsung selama 25 abad atau sekitar 250 tahun. Kemudian karena politik yang dijalankan adalah politik isolasi sehingga Jepang itu menutup diri dari perubahan-perubahan yang terjadi di wilayah Barat atau di luar Jepang. Politik ini menjadikan Jepang terisolasi dari dunia luar. Selain itu, terjadi persaingan antara shogun dengan daimyo atau tuan tanah yang semakin ketat. Jadi shogun itu adalah pimpinan militer, sedangkan daimyo atau tuan tanah itu adalah penguasa lokal. Biasanya shogun-shogun atau pemimpin militer yang kuat itu berasal dari tuan tanah yang kuat secara ekonomi. Jadi pengaturan negara Jepang pada saat itu dikuasai oleh shogun dan daimyo atau yang dikenal dengan tuan tanah. Kemudian pada tanggal 31 Maret 1854, Commodore Max Perry datang dan berhasil memaksa Jepang menandatangani perjanjian Kanagawa pada tahun 1854. Konvensi ini berisi tentang kesediaan Jepang untuk membuka diri terhadap Barat. Jadi, sejak ditandatanganinya konvensi Kanagawa atau perjanjian Kanagawa itu, kemudian bangsa Jepang mau menerima perubahan-perubahan yang terjadi di dunia Barat, terutama yang terjadi di wilayah Amerika, Inggris. Kekuasaan shogun dihapus. Jadi, birokrasi atau pemerintahan di wilayah Jepang yang semula menggunakan sistem feodal dengan pemimpinnya disebut dengan shogun dan daimyo akhirnya kemudian dirombak. Shogun dihapuskan, kemudian sepenuhnya Jepang menjadi kekuasaan kaisar. Pada saat itu yang berkuasa adalah Kaisar Komi. Kedatangan Amerika serta kemajuan di Barat menyadarkan Jepang betapa tertinggalnya negara Jepang. Kemudian muncullah kebijakan untuk mengejar ketertinggalan. Kebijakan untuk mengejar ketertinggalan itu disebut dengan Meiji Restorasi. Karena pada saat itu, kaisar yang menguasai Jepang atau yang berkuasa di wilayah Jepang adalah Kaisar Meiji. Sehingga program atau modernisasinya disebut Restorasi Meiji. Ini ya anak-anak ya, ini adalah Commodore Max Perry yang berhasil menaklukkan wilayah Jepang. Jadi karena keberanian dari Commodore Max Perry ini untuk melakukan penyerangan-penyerangan terhadap Jepang, agar Jepang mau membuka pelabuhan-pelabuhannya, akhirnya kemudian Jepang mau menerima perubahan-perubahan yang terjadi di wilayah luar Jepang, utamanya adalah wilayah Amerika. Setelah ditandatanganinya perjanjian Kanagawa. Perubahan-perubahan atau kebijakan Kaisar Meiji ini anak-anak coba diperhatikan. Ini adalah foto dari Kaisar Meiji yang mengejar ketertinggalan Jepang melalui program yang disebut dengan Restorasi Meiji. Yang pertama adalah di bidang perindustrian. Jepang mengadopsi teknologi Barat untuk membangun industri Jepang. Jadi Jepang pada saat itu karena merasa tertinggal utamanya di bidang industri, akhirnya Jepang itu mengadopsi teknologi-teknologi yang
sudah digunakan oleh Barat. Teknologi-teknologi itu nantinya membuat industri Jepang maju pesat atau berkembang pesat. Jadi mesin-mesin pabrik, mesin-mesin pengolah bahan mentah itu nanti berkembang pesat di wilayah Jepang. Sehingga Jepang keluar menjadi negara imperialis. Kemudian yang kedua adalah di bidang pendidikan. Di bidang perdagangan. Di bidang perdagangan, Jepang mengembangkan pelabuhan milik Jepang menjadi pelabuhan modern serta kapal dagangnya. Jadi awalnya pelabuhan-pelabuhan Jepang itu tertutup dari pedagang-pedagang luar atau pedagang luar dari Jepang. Pedagang yang berani mengadakan hubungan dagang dengan dunia luar sebelumnya itu akan dijatuhi hukuman yang sangat kejam. Akan tetapi setelah ditandatangani perjanjian Kanagawa, akhirnya Jepang mau membuka pelabuhan-pelabuhannya untuk orang-orang yang berasal dari wilayah barat atau yang berasal dari wilayah Eropa. Kemudian yang ketiga adalah pembaruan di bidang militer. Membangun angkatan perang dan menerapkan kebijakan wajib militer. Jadi pemuda-pemuda Jepang itu diberikan bekal militer. Jadi mereka dilatih untuk mempunyai skill di bidang militer. Kemudian yang keempat adalah di bidang pendidikan. Jepang menerapkan wajib belajar bagi seluruh generasi muda, agar generasi muda itu memiliki rasa cinta tanah air dan semangat. Di bidang pendidikan ini juga, Jepang itu mengirimkan pelajar-pelajarnya untuk belajar di wilayah Barat atau Amerika. Pada saat itu Jepang mengirimkan yang namanya misi Iwakura. Jadi misi Iwakura adalah misi yang dikirimkan Jepang untuk belajar tentang teknologi-teknologi dan kemajuan-kemajuan yang terjadi di wilayah Barat. Kemudian yang kelima adalah di bidang sosial. Menghapuskan 4 kelas dalam masyarakat, yaitu 4 kelas yang pada saat itu berlaku di Jepang ketika Jepang menerapkan politik feodal adalah orang-orang bijaksana. Itu kelas yang pertama. Kemudian stratifikasi yang kelas kedua adalah petani. Kemudian yang ketiga adalah seniman. Dan keempat adalah pedagang. Kemudian di bidang hukum dan konstitusi. Jadi di bidang hukum dan konstitusi itu mengadopsi milik Jerman. Yang pada saat itu Jerman juga kuat secara militer. Setelah Jepang melakukan perubahan-perubahan, akhirnya negara Jepang kemudian menjadi negara yang maju, negara imperialis yang maju. Baik di bidang industri, baik di bidang pendidikan, itu menjadi negara yang maju. Kemudian, utamanya di bidang industri itu untuk memenuhi pasokan-pasokan mesin-mesin industri itu, kemudian Jepang membutuhkan bahan baku untuk diolah menjadi barang jadi. Bahan baku itu diambil dari mana? Bahan baku itu diambil dari negara yang dijajah oleh Jepang. Jadi setelah Jepang menjadi negara yang industrinya maju, akhirnya Jepang kemudian melakukan invasi ke negara-negara, utamanya adalah negara Asia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencari daerah penghasil bahan baku sekaligus sebagai daerah pemasaran industri. Kemudian untuk melakukan imperialisme Jepang kemudian melakukan beberapa usaha. Yang pertama adalah usaha Jepang dalam membangun dan memperluas imperiumnya dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama menggunakan cara peperangan. Kemudian yang kedua adalah dengan menyerang pangkalan Pearl Harbor, pangkalan angkatan laut milik Amerika. Yang pertama adalah perang yang terjadi pada saat itu adalah Perang Sino-Jepang yang pertama, yang berlangsung antara tahun 1894 sampai 1895. Jadi Jepang itu terlibat perang dengan Tiongkok, yang pada saat itu dikenal dengan Perang Sino-Jepang pertama. Perang ini dilatar belakangi oleh apa? Jadi perang ini dilatar belakangi oleh ambisi Jepang dan ambisi Korea untuk menguasai masing-masing wilayah. Jadi Jepang pada saat itu karena butuh bahan baku, butuh bahan
bakar untuk industri akhirnya kemudian berambisi menguasai wilayah Korea. Yang pada saat itu Jepang menganggap bahwa wilayah Korea itu letaknya sangat strategis dalam perdagangan. Jadi misinya adalah memang untuk mencari bahan baku dan memasarkan hasil industri. Selain itu Korea juga pada saat itu kaya akan batu bara, kemudian biji besi. Dua komoditas itu sangat bermanfaat untuk industri Jepang. Terus kemudian yang kedua adalah perang Rusia-Jepang yang berlangsung tahun 1904 sampai 1900. Dalam perang Rusia terhadap Jepang tahun 1904 itu Jepang mengalami kemenangan atau berhasil memperoleh kemenangan. Karena pada saat itu Jepang berhasil menguasai wilayah Sakhalin dan daerah Manchuria, di mana dua daerah itu penghasil batu bara. Kemudian selain menghasilkan batu bara, tanahnya juga cocok untuk kegiatan produksi, utamanya kedelai dan gandum. Jadi kemenangan Jepang terhadap Rusia itu adalah kemenangan pertama kalinya orang-orang Asia melawan bangsa Barat. Dari kemenangan Jepang atas Rusia ini, kemudian Jepang semakin percaya diri untuk menguasai negara-negara di wilayah Asia. Kemudian yang ketiga adalah Jepang menginvasi wilayah jajahan Prancis di Indochina. Kemudian yang keempat adalah Jepang membentuk fakta tripartit bersama Jerman dan Italia pada tahun 1940. Kemudian usaha selanjutnya adalah Jepang menyerang Pearl Harbor. Pearl Harbor itu adalah pangkalan Amerika Serikat yang berada di wilayah Asia. Jadi pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Jadi sebelum Jepang menyerang Pearl Harbor, itu Jepang memperoleh minyak untuk proses industrinya itu berasal dari wilayah Amerika. Kemudian Amerika melakukan kebijakan untuk mengembargo minyak agar tidak dikirim ke wilayah Jepang. Akhirnya dari situ kemudian Jepang mencari sumber bahan bakar untuk industrinya itu ke wilayah Asia. Akan tetapi di wilayah Asia, Jepang harus menghadapi Amerika Serikat yang pada saat itu menduduki Pearl Harbor. Kemudian dari sinilah akhirnya Jepang dan Amerika terlibat perang. Serangan-serangan yang dilakukan oleh Jepang pada saat itu berhasil menghancurkan Pearl Harbor. Kemudian Jepang mulai menduduki wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Seperti di wilayah Filipina itu, Jepang berhasil masuk ke wilayah Filipina pada tanggal 10 Desember 1941. Kemudian setelah memasuki Filipina, akhirnya Jepang kemudian mendarat di wilayah Indonesia. Dengan yang pertama kali dikuasai adalah wilayah Kalimantan. Kemudian setelah Kalimantan dikuasai, kemudian menyusul ke pusat-pusat kekuasaan Belanda di wilayah Sumatera dan Jawa. Coba diperhatikan, ini adalah gambar proses penyerangan Jepang terhadap Amerika Serikat yang terjadi di Pearl Harbor atau pangkalan udara pangkalan Angkatan Laut Pearl Harbor. Selanjutnya, setelah Jepang berhasil menghancurkan pangkalan Pearl Harbor, akhirnya kemudian Jepang melakukan serangan ke wilayah Hindia Belanda. Masih ingat ya anak-anak? Hindia Belanda itu adalah sebutan untuk negara kita atau negara Indonesia. Pertama kalinya itu terjadi pada tanggal 11 Januari 1942. Mendarat di Tarakan. Kemudian pada Februari 1942, Jepang juga menduduki wilayah Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali. Kemudian sejak tanggal 9 Maret, Indonesia menjadi kekuasaan Jepang. Jadi pada tanggal 9 Maret itu ditandatanganinya perjanjian Kalijati. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki wilayah Hindia Belanda atau Indonesia itu adalah untuk menguasai sumber daya alam, terutama minyak bumi, untuk mendukung industri dan perang Jepang.
Serangan itu membuat Gubernur Jenderal Hindia Belanda tidak berdaya. Jadi ketika Jepang menginvasi wilayah Indonesia, pada saat itu Indonesia masih dikuasai oleh Belanda. Karena Jepang melakukan invasi dengan sangat gigih, akhirnya kemudian Belanda kewalahan menghadapi pihak Jepang. Kemudian Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat, tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942. Pada saat itu penyerahan dilakukan ke Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Ini ya fotonya. Ini adalah penguasa Jepang pada saat itu. Jadi pada tanggal 8 itu ditandatanganinya perjanjian Kalijati. Sehingga pada tanggal 9 Maret itu secara resmi wilayah Indonesia berganti berada di bawah kekuasaan Jepang. Selanjutnya saya akan membahas tentang kedatangan Jepang di Indonesia. Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menandatangani perjanjian Kalijati. Jadi perjanjian Kalijati itu adalah perjanjian Jepang dengan Belanda yang berisi tentang penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Hindia Belanda itu di sini diingat-ingat ya anak-anak, Hindia Belanda itu adalah Indonesia. Tanpa syarat kepada Jepang. Kemudian pada saat itu tokoh-tokoh nasionalis Indonesia itu adalah menerima kedatangan Jepang. Jepang agar bisa diterima di wilayah Indonesia itu menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Dengan bujuk rayu Jepang mengaku sebagai saudara tua, Indonesia akhirnya menerima karena sebagai saudara. Jadi saudara itu pasti tidak akan memusuhi. Akhirnya kemudian tokoh-tokoh Indonesia itu menerima kedatangan Jepang. Yang kedua adalah Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih, di mana hal-hal yang saya sebutkan tadi itu dilarang keras pada masa Belanda. Sehingga Jepang mengambil simpati dengan memberi kebebasan bangsa Indonesia untuk menunjukkan identitas-identitas kenegaraan. Jadi Jepang membujuk bangsa Indonesia dengan cara seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Jepang mengganti semua nama-nama jalan, gedung dengan nama bahasa Jepang. Jadi yang awalnya kota jalan-jalan yang ada di kota-kota besar itu diberi nama dengan nama Jepang, nama Belanda. Akhirnya kemudian ketika Indonesia dikuasai oleh Jepang, nama-nama jalan, nama-nama istilah kota, kecamatan, dan lain-lain itu diganti dengan nama bahasa Jepang. Kemudian yang terakhir adalah Jepang membentuk gerakan 3A. Masih ingat ya? Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Jadi Jepang itu semboyannya adalah gerakan 3A. Kemudian saya akan membahas tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama adalah di bidang pemerintahan. Pemerintahan pendudukan Jepang membagi Indonesia menjadi 3 daerah militer yang dikendalikan oleh Angkatan Darat atau yang disebut dengan Rikukun dan Angkatan Laut yang disebut dengan Kaikun. Pembagian wilayah Indonesia menjadi 3. Yang pertama adalah Jawa dan Madura, yaitu berpusat di wilayah Batavia di bawah Kaikun atau di bawah Angkatan Laut. Kemudian Sumatera dan Semenanjung Melayu berpusat di Singapura di bawah Rikukun atau Angkatan Darat. Kemudian yang ketiga adalah Kalimantan dan Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua berada di wilayah kendali Kaikun atau Angkatan Laut. Jadi pada saat pendudukan Jepang semuanya dikerahkan untuk tujuan perang. Sehingga wilayah-wilayah Indonesia itu juga dibagi menjadi daerah-daerah militer. Kemudian yang kedua adalah Jepang mengangkat tokoh politik Indonesia untuk masuk ke dalam struktur politik Jepang. Jadi tokoh-tokoh nasional Indonesia itu ada yang diangkat atau duduk di struktur pemerintahan Jepang.
Seperti yang pada saat itu dianggap menjadi pejabat-pejabat Jepang adalah Sutarjo Kartohadikusumo. Terus kemudian Supomo itu juga pernah menjadi pejabat Jepang pada saat pendudukan Jepang. Tujuannya untuk apa? Selain untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai, pengangkatan orang-orang Indonesia untuk duduk di pemerintahan Jepang itu juga dimaksudkan untuk menarik simpati agar bangsa Indonesia mau menerima kedatangan Jepang. Kemudian yang ketiga adalah membagi wilayah Indonesia menjadi 10 kerasidenan atau dalam bahasa Jepangnya dikenal dengan shu, yang terdiri atas kota praja yang dikenal dengan shi, kabupaten, ken, kawedanan kun, kecamatan son, kelurahan ku. Kemudian di bidang pertahanan dan militer yang pertama adalah Jepang mengawasi tokoh pergerakan nasional dengan sangat ketat. Jepang menugaskan para kompetai. Kompetai ini adalah polisi yang diberi tugas untuk mengawasi atau mengintai. Jadi siapapun yang melanggar ketentuan yang diberlakukan oleh Jepang, itu pasti mereka akan mendapatkan hukuman yang sangat kejam. Jadi tujuannya untuk mengawasi gerak-gerik bangsa Indonesia. Siapapun yang dianggap mencurigakan akan dijatuhi hukuman. Jadi tujuannya kompetai adalah mengawasi utamanya gerakan-gerakan pemuda yang bersifat nasional. Terus kemudian yang kedua, ini adalah contohnya ya anak-anak. Ini contoh gambar kompetai yang menghukum warga atau penduduk Indonesia karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Jepang. Kemudian yang kedua adalah dibentuk lembaga semi militer seperti Kaibodan, Seinedan, Fujinkai, Heiho, Peta, Putra, Jawa Hokokai, Jibakukai, Gakukotai. Semua lembaga-lembaga ini adalah lembaga semi militer yang dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga perang Jepang yang terlatih. Jadi memang orang-orang Indonesia itu dilatih secara militer. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan tentara Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Jadi tujuan Jepang itu memang semua dikerahkan untuk tujuan perang. Karena pada saat itu Jepang sedang menghadapi perang Asia Timur Raya. Jadi baik laki-laki atau perempuan. Akan tetapi kalau perempuan itu biasanya diberi tugas atau diberi pekerjaan seperti Fujinkai. Fujinkai ini adalah barisan perempuan. Barisan perempuan itu tidak dilatih secara semi militer, tapi mereka dilatih atau diberi pelatihan ketika ada personil-personil yang terluka. Kemudian dirawat oleh barisan perempuan atau yang dikenal dengan Fujinkai. Kemudian kebijakan di bidang sosial yang pertama adalah pembentukan Romu Ryokai atau yang dikenal dengan panitia pengerahan Romusa atau tenaga kerja untuk dipekerjakan pada proyek pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan lapangan udara. Jadi proyek-proyek yang dikerjakan di sini itu adalah semua untuk kepentingan pihak Jepang. Jadi tenaga-tenaga kerja ini awalnya disebut sebagai pekerja negeri yang mendapat upah atau uang. Tetapi dalam perkembangannya itu tidak mendapat upah. Jangankan upah, makanan pun kadang mereka tidak mendapat. Akhirnya kemudian banyak pekerja-pekerja yang kemudian meninggal di daerah-daerah proyek pembangunan. Jadi seperti itu kekejaman Jepang pada saat itu. Orang-orang atau pekerja-pekerja yang meninggal akhirnya kemudian banyak dikuburkan di dekat proyek-proyek pengerjaan ini. Terus kemudian yang kedua adalah Jepang memperkenalkan sistem pemerintahan baru yang dikenal dengan Tonarigumi. Jadi Tonarigumi itu berlangsung sampai sekarang yang kita kenal dengan istilah rukun tetangga. Tujuannya untuk apa pembentukan Tonarigumi ini? Jadi tujuannya bisa dilihat ya anak-anak, ini adalah contoh gambarnya. Tujuannya adalah untuk membangun gerakan masyarakat yang dapat dilakukan secara gotong royong. Jadi agar di masyarakat itu terbentuk kerjasama. Kemudian yang ketiga di bidang sosial adalah Jepang membentuk Jugun Gyanfu.
yaitu para wanita Indonesia yang dijanjikan akan menjadi pekerja. Akan tetapi mereka dijadikan sebagai wanita penghibur. Jadi awalnya orang-orang ini itu dibujuk atau dirayu agar mereka mau ikut ke wilayah Jakarta atau ke kota-kota besar. Dijanjikan akan mendapat pekerjaan, atau kalau misalnya mereka ingin melanjutkan pendidikan akan disekolahkan. Akan tetapi dalam kenyataannya mereka itu dijadikan korban untuk memenuhi kebutuhan biologis tentara-tentara Jepang pada saat pendudukan Jepang. Jadi seperti itu. Perempuan-perempuan ini itu ketika dia tidak mau ikut, itu pasti mereka akan dipaksa. Kemudian kebijakan di bidang ekonomi adalah membentuk kumiai atau yang dikenal dengan koperasi pertanian. Jadi koperasi yang kita kenal sampai saat ini itu pertama kalinya didirikan pada masa pemerintahan Jepang. Tujuannya untuk mengakomodir hasil-hasil pertanian yang dihasilkan oleh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah rakyat dipaksa untuk menanam tanaman jarak. Tahu ya anak-anak? Jadi tanaman jarak pertama kalinya itu wajib atau diwajibkan rakyat untuk menanam jarak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar Jepang itu memperoleh pelumas pesawat. Jadi minyak dari jarak ini bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk pelumas pesawat dan senjata. Sehingga rakyat pada saat itu mulai dari wilayah Jawa, hampir seluruh wilayah Jawa itu dipaksa untuk menanam jarak. Terus kemudian selain dua ini, hampir semua hasil kekayaan alam dan tenaga manusia itu dikerahkan untuk kepentingan Jepang atau dieksploitasi oleh Jepang. Kemudian yang ketiga adalah di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang disebut dengan Kaimin Bunka Shidoso. Badan ini didirikan untuk mengawasi perkembangan kesenian bangsa Indonesia. Jadi kesenian-kesenian yang dinilai mengkritik keberadaan Jepang itu pasti pelakunya akan ditangkap dan dijatuhi hukuman. Kemudian yang kedua adalah memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membukukan badan ke arah matahari terbit. Jadi ini istilahnya adalah seikere. Seikere itu wajib dilakukan oleh rakyat Indonesia. Akhirnya pada masa pendudukan Jepang itu banyak orang-orang Islam yang tidak mau mengikuti kebiasaan yang diwajibkan oleh Jepang. Akhirnya di situ terjadi pemberontakan seperti yang terjadi di wilayah Tasikmalaya dan wilayah Aceh. Nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Kemudian yang ketiga di bidang budaya adalah pada zaman Belanda, Bumi Putra itu adalah rakyat Indonesia atau orang-orang pribumi, berada pada urutan yang paling bawah. Jadi pada masa pendudukan kolonial Belanda itu bahasa Indonesia atau pribumi itu berada di lapisan yang ketiga. Akan tetapi pada zaman Jepang, Bumi Putra berada pada urutan kedua. Itu jadi tujuannya adalah lagi-lagi untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Jadi yang pertama ini adalah orang-orang Eropa, terus kemudian orang-orang pribumi, terus yang ketiga adalah orang timur asing, termasuk Cina, Arab, Tiongkok itu masuk di nomor 3. Ya, inilah tadi pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.